Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Kaca Channel. Kali ini saya akan membuat video skema tentang dari video yang kemarin ya. Video tentang ini membuat pipa atau membuat jemperan pipa atau modifikasi pipa untuk menyambungkan skimmer ke chamber 2 ya, tapi lewatnya tetap dari chamber 1. Bagaimana caranya dan cara kerjanya, karena kemarin sudah saya terangkan dengan video, mungkin ada yang tidak mengerti, jadi saya buatkan dengan skema gambarnya ya, karena dengan kolam dengan skala yang besar jadi sulit untuk memahaminya. Jika nanti dengan gambar semoga bisa dipahami dengan langsung ya. Oke, langsung saja kita jelaskan ya. Ini seperti ini gambarannya. Ini untuk kolamnya, mungkin ini sampai sini ya airnya ya. Ini skimmer ya. Ini skimmer dari atas ya, kotoran dari atas masuk ke skimmer. Jika ini masuk ke chamber 1, ini ya. Ini dari atas, kalau ini dari samping ya, dari depan. Ini skimmer masuk sini chamber 1, maka karena posisi permukaan air itu di kolam dan di chamber 1 itu sama ya, airnya di permukaannya itu sama, maka sedotannya ini sama ini tetap sama, karena ini secara gravitasi ini sama airnya permukaan, jadi dia hanya mengandalkan penyedotan dari pompa. Ini yang di BD, ini kesedot sini, maka di BD ini akan membagi ya, kalau ini kesedot sini, satu ke sini, maka yang paling kalah biasanya yang sini, karena sini tidak ada ruang untuk masuk air ya, jadi air yang ke sini cuma kotoran ringan, jadi kotoran ringan akan mengambang di sini saja. Kalau kotoran di bawah maka akan kesedot. Jadi kalau skimmer masuk ke chamber 1 itu kemungkinan besar sedotannya kurang dan hampir tidak bisa menyedot karena tanpa pompa ya. Kalau dikasih pompa airlift di sini maka sedotnya jadi bagus karena ada tambahan pompa. Kalau secara alami atau secara mengandalkan gravitasi dia tidak bisa, harus masuk ke chamber 2 sini ya. Ini chamber 2, chamber 1 ya. Ini chamber 3, chamber 4 nya. Jadi untuk membypass atau menjemperkan agar masuk ke chamber 2 caranya seperti ini ya. Ini untuk buatannya seperti ini, bisa dilihat ini pipa antar chamber ya. Pipa antar chamber ini kita pakai satu saja. Jika pipa chambernya hanya satu bisa langsung dibuat seperti ini. Jika 3 hanya salah satunya saja yang dibuat ya, salah satu yang dipakai untuk menjadikan seperti ini ya. Ini cara menyambungnya seperti ini. Ini pakai pipa T, pakai pipa L. Jika ini lebih besar maka dikasih overloop seperti ini, atau kalau di toko bangunan ada yang ini besar, kalau di T yang sambungan tengah ini kecil bisa beli seperti itu, mungkin bisa rapi. Jadi ini dari skimmer ya, dari skimmer kita sambung seperti U ini ya. Skimmer kita sambung seperti ini, maka dia airnya itu air dari permukaan ini masuk ke ruangan chamber 1 ya. Kalau tidak pakai pipa ini ya, kalau tidak pakai pipa ini dia langsung masuk ke chamber 1 airnya. Tapi kalau pakai pipa ini dia pipanya lewat chamber 1 tapi airnya masuk ke chamber 2. Dia dari permukaan kesedot lalu masuk ke chamber 2 sini. Pipanya yang lewat chamber 1 tapi airnya itu masuk ke pipa antar chamber lalu langsung masuk ke chamber 2. Dia airnya bukan lewat di sini ya, hanya pipanya saja yang lewat. Jadi air dari
dari BD dia ke sini, dia akan seperti biasa berputar masuk ke sini, pipa antar chamber sini. Dia juga akan masuk ke pipa antar chamber sini karena ini ada lubangnya ya, tidak saya tutup, saya kasih T, jadi yang dari skimmer tetap masuk ke sini, yang dari BD juga masuk ke sini, seperti ini ya, tetap masuk ke sini, lalu masuk ke chamber 2. Lalu seperti biasa dia ke filter lalu masuk sini ya, seperti biasa cara kerjanya, lalu masuk ke chamber pompa ya. Ini lebih jelasnya saya buatkan yang lebih besar ya. Ini dari skimmer ya, kita tulis SKM saja. Ini BD seperti ini. Ini kotoran lewat sini, kotoran yang di permukaannya dia lewat sini. Ini dari BD tetap masuk ke chamber 1, ini juga masuk ke chamber 1. Lalu ini pipa skimmer ya, saya kasih pipa skimmernya di sini biar lebih jelas ya. Ini kasih 2 saja ya, biar enggak terlalu banyak ya. Ini masuk ke chamber 2 ini. Ini juga masuk ke chamber 2. Coba ini lurus gini aja ya. Masuk ke chamber 2, lalu ini skimmer bisa dikasih T ya. Jika posisinya seperti ini malah enak langsung dikasih T. Seperti ini, jadi nanti air yang dari BD tetap ke sini. Tetap ke sini ya, masuk ke chamber 2. Chamber 2 ini yang skimmer juga masuk ke chamber 2 airnya ya, yang ada di skimmer. Jadi air yang ada di skimmer ini tidak akan masuk ke chamber 1 airnya, tapi cuma pipanya saja yang masuk chamber 1, lalu dia masuk ke pipa antar chambernya yang ke chamber 2. Ini seperti ini. Ini saya perbesar lagi ya yang dari sini ya. Ini skimmer, jika seperti ini nanti ini dikasih T nya yang di sini ya. Dia masuk ke sini, skimmernya ini BD nya di bawah ini, jadi tidak usah ditampilkan ya. Jangan ditampilkan seperti ini, nanti jadi bingung. Kalau ini kan penjelasan tentang skimmer saja. Jadi seperti ini, masuk ke sini. Jadi yang dari BD sini, BD ini skimmer, dia masuk melalui pipa ini, pipa buatan saya ini ya. Dia masuk ke sini, masuk ke pipa, lalu masuk ke sini, dia menuju chamber 2. Jadi sedotannya lebih bagus ya, karena sedotan chamber 2 chamber 1 itu seperti ini ya. Ini kalau dari samping, coba dari samping ya. Ini menurun. Jadi kalau menurun, ini permukaannya, ini permukaannya ya. Jadi kalau menurun seperti ini, maka sedotannya akan lebih bagus. Jadi kalau skimmer masuk ke chamber 2 sedotannya lebih bagus. BD ini masuk ke sini, airnya lalu masuk ke sini, ke pipa antar chamber. Sini pipa antar chamber, dia masuk ke chamber 2. Sama BD juga akan masuk ke sini juga. Jadi bersamaan skimmer dan BD masuk ke sini juga, lewat pipa ini juga. Ini masuk ke sini, ke filter seperti biasa, masuk ke pompa. Jadi bisa dikatakan pipa ini berguna dan bermanfaat ya untuk kolam yang sudah dibuat dengan pipa skimmer masuk ke chamber 1 ya. Tapi jangan khawatir, dengan pipa ini sudah membantu Anda untuk penyedotan pipa skimmer jadi lebih bagus. Jadi jangan terburu-buru,
Jadi jangan terburu-buru untuk bongkar kolamnya lalu bikin pipa skimmer di sini ya. Jangan terburu-buru, masih ada solusi yang terbaik untuk tidak usah membongkar dengan membuat pipa seperti ini ya. Ini namanya pipa bypass atau pipa chamber, terserah namanya apa, yang penting bentuknya seperti ini, bisa dimanfaatkan untuk masuk ke chamber 2 dengan bagus dan rapi ya. Untuk chamber yang kecil dan ruangannya tidak besar bisa pakai seperti ini ya. Seperti saya sangat sempit, harus memotong ini untuk sebagian untuk kreatif kita sendiri ya, agar menghasilkan bagus, bisa meminimal pipanya ya. Tapi untuk yang chamber besar atau yang ruangannya besar, Anda sudah bisa langsung saja membuat pipa yang beli, tidak usah dipotong-potong, langsung dirangkai di sini ya. Nanti dirangkainya terserah yang terdekat mana, yang termudah yang mana ya. Bisa sini di T sini juga bisa, di pipa antar chamber 2 atau di T di sini juga bisa. Yang penting yang termudah, yang paling mudah sendiri untuk kita membuat pipanya ya. Jangan berpatokan untuk kita salurkan ke sini, tidak. Yang penting mudah untuk membuatnya saja ya. Untuk membuatnya juga sesuaikan, karena setiap kolam, setiap chamber juga beda-beda ukurannya ya. Kita harus bisa mengukur sendiri dan mengakalinya sendiri agar lebih bagus dan lebih rapi, lebih simpel ya. Sudah, terima kasih untuk yang menonton videonya. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa like ya, atau share ke teman-teman. Jika videonya bagus, atau juga jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa komen di bawah ya. Bisa bertanya, nanti pasti saya balas ketika saya ada waktu luang ya, pasti saya balas. Dan jika ingin mengetahui video saya selanjutnya atau notif dari uploadan terbaru saya, bisa klik subscribe ya, klik tombol subscribe atau bunyikan loncengnya juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang akan datang.